Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Zul dan Dina. Seperti biasa kita akan berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang tips bagaimana cara membaca secara efektif. Tips yang akan kita bagi teman-teman merupakan salah satu tips yang bisa kita pakai. Tentu di luar sana banyak ya tips-tips dalam membaca buku secara efektif. Tapi dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips yang spesifiknya itu disebut dengan SQ3R. Mungkin seperti itu singkatannya kayak gitu. Kenapa? Karena tips ini saya temukan di dalam buku berbahasa Inggris dulu ketika saya sedang menulis, teman-teman. Jadi kan kalau kita menulis itu kerap kali kita butuh informasi tambahan untuk menguatkan argumen, misalnya kalau itu konteksnya sebuah tulisan opini dan sebagainya. Nah, jadi mau nggak mau saya harus mencari informasi dalam sebuah bacaan. Nah, tentu dalam konteks itu tidak akan efektif, tidak akan bijak kalau kita menghabiskan buku, menghabiskan sebuah bacaan dulu baru kita melanjutkan tulisan kita kayak gitu ya. Intinya kita butuh waktu yang cepat, cara baca cepat untuk mengidentifikasi mana yang kita butuhkan. Nah, ketemulah tips ini yang kemudian menurut saya sangat pas buat saya untuk saya gunakan ketika dalam konteks menulis kayak gitu. Tentu konteks-konteks yang lain itu banyak, teman-teman, tidak hanya dalam konteks menulis. Buat teman-teman yang mungkin tidak punya waktu banyak dalam membaca dan masih banyak buku yang harus teman-teman selesaikan, tips ini bisa dipakai oleh teman-teman dan insya Allah bermanfaat dan efektif untuk teman-teman pakai. Nah, mari kita jelaskan tentang apa itu SQ3R kayak gitu. S itu, teman-teman, adalah survei. Kemudian Q itu adalah question, 3R itu maksudnya ada 3R. R yang pertama itu adalah read, yang R yang kedua itu adalah recall, dan R yang terakhir itu adalah review. Nah, berikutnya kita akan urai satu persatu apa sih yang disebut dengan survei, apa yang dimaksud dengan question, apa yang disebut dengan read, recall, and review. Baik, yang pertama itu adalah survei. Jadi survei ini umumnya makna survei ya teman-teman, kalau dalam konteks ini, dalam konteks mensurvei bacaan, ini bertujuan untuk memastikan apakah yang teks yang kita baca, buku yang sedang kita baca itu adalah sesuatu yang relevan terhadap apa yang kita cari, sesuatu yang memang ternyata buku ini yang kita cari, informasinya itu ada loh ya, yang kita sedang cari-cari kayak gitu. Nah, itu tujuan untuk mensurvei. Nah, teknik dalam mensurvei ini, dalam baca cepat secara efektif ini, itu ada dua. Tentu banyak ya teknik-tekniknya teman-teman, tapi umumnya dua. Yang pertama itu adalah skimming, yang kedua itu adalah scanning. Apa itu skimming? Jadi skimming itu adalah cara baca cepat yang hanya fokus pada poin utama. Nah, apa itu poin utama? Poin utama dalam hal ini adalah teman-teman identifikasi judul, kemudian yang kedua itu ada daftar isi, yang ketiga itu latar belakang, yang keempat itu referensi, kesimpulan, dan seterusnya lah yang merupakan poin-poin utama. Hal lain misalnya kalau skimming itu silakan cek kalimat pertama dalam sebuah paragraf atau bagian akhir dari sebuah paragraf, karena biasanya penulis itu meletakkan main idenya di awal kalimat dan di akhir kalimat kayak gitu. Itu namanya skimming untuk mengidentifikasi poin-poin utama. Nah, teknik yang kedua dalam mensurvei itu adalah scanning. Scanning itu apa? Scanning adalah setelah teman-teman mengidentifikasi poin utama, teman-teman tentukan mana yang perlu teman-teman baca. Jadi teman-teman baca kayak scanning, kayak komputer itu kan dia cuma scanning hal-hal khusus, virus kayak gitu. Jadi teman-teman harus men-scanning hal-hal khusus yang dalam hal ini ada sesuatu yang teman-teman sedang cari.
Misalnya ada sebuah paragraf yang teman-teman membaca, maka di situ namanya scanning, sesuatu yang teman-teman pilih kayak gitu. Nah itu soal survei. Berikutnya itu adalah question. Nah, apa maksud question? Question ini memang artinya pertanyaan, teman-teman. Jadi pertanyaan itu penting ketika kita membaca, disebabkan karena tidak semua bacaan, tidak semua buku itu mengandung informasi baru, teman-teman. Tetapi bisa saja baik sebuah bacaan atau buku itu mengandung apa yang sudah kita tahu dan apa yang sudah kita baca. Sehingga dengan membuat pertanyaan itu membuat kita mengetahui hal-hal baru apa yang sebenarnya disampaikan di dalam sebuah bacaan atau sebuah buku. Atau manfaatnya ketika kita membuat pertanyaan, setidaknya kita bisa prediksi hal-hal apa yang akan disampaikan di dalam sebuah bacaan atau tulisan. Itu fungsinya untuk membuat pertanyaan. Berikutnya adalah R yang pertama, itu adalah read. Jadi read ini adalah proses ketiga setelah kita survei, skimming, scanning, kemudian tadi ke question. Read itu kita membaca apa yang sudah kita pilih. Setelah kita scanning, kita udah milih mana yang kita baca, dan kita udah buat pertanyaan, kita baca secara pelan-pelan. Nah, teknik untuk mempermudah bacaan itu, teman-teman, itu ada banyak. Salah satunya adalah dengan supaya kita mudah ingat ya apa yang kita baca itu, teman-teman, dengan memberikan penanda dengan stabilo misalnya. Yang kedua itu kenapa dengan stabilo, teman-teman? Karena memang dalam penelitian yang saya tahu ada relasi antara warna dengan antara ingatan dengan warna yang kita gunakan di dalam penanda sebuah kalimat-kalimat tertentu kayak gitu. Jadi kita mudah ingat. Berikutnya adalah teknik dalam membaca itu dengan memetakan struktur tulisan. Biasanya kalau tulisan sederhana itu ada pengantar, ada isi, ada kesimpulan. Jadi dengan memetakan struktur sebuah tulisan, apapun bentuk tulisannya, yang ilmiah dan sebagainya, teman-teman, itu dapat membantu kita untuk mengidentifikasi kaitan antar paragraf, antar subjudul dengan judul yang lain. Dan itu sangat bermanfaat dalam komprehensivitas konten dari sebuah bacaan. Nah, berikutnya R2 dan R3. Saya jelaskan duanya langsung, teman-teman, karena memang bisa disatukan. Recall itu artinya mengingat. Recall itu mengingat apa yang sudah kita baca, poin-poin yang sudah kita ambil dari apa yang sudah kita baca. Lalu review itu menulis hal-hal yang poin-poin yang menurut kita penting dan baru di dalam sebuah bacaan. Jadi itu nanti fungsinya kalau review itu sambil kita ngecek apa hal baru itu, kemudian refleksi kita kayak apa, kemudian tanggapan kita kayak apa terhadap bacaan baru kita, informasi baru yang kita dapatkan dari sebuah bacaan. Jadi demikian ya tips tentang SQ3R. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sekian. Allahumma fi qul hadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.